Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Gaza hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 11.000 jiwa warga Palestina. Dampak kemanusiaan yang terjadi tampaknya belum juga membuat tuntutan internasional yang menyerukan gencatan senjata segera mendapat persetujuan dari Israel. Hal ini pun memicu adanya gerakan boikot produk-produk Israel yang meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tak main-main, dilansir dari Reuters di Mesir, imbas dari boikot anti-Israel ini mengakibatkan penjualan salah satu restoran cepat saji anjlok hingga 70%. Diikuti negara Arab lainnya seperti di Yordania dan Kuwait. Tagar boikot produk Israel pun memenuhi berbagai platform media sosial. Bahkan video ilustrasi yang menganalogikan produk-produk Israel berubah menjadi senjata perang ketika dibeli. Merespon hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa haram membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel di Palestina. Fatwa haram untuk produk pendukung Israel itu tertuang dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang resmi keluar pada Rabu 8 November 2023 lalu. Langkah ini jadi salah satu bentuk perlawanan atas aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jadi tidak sebatas pada umat Islam, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Respon publik pun beragam. Bahkan beredar video seorang pemilik toko menghancurkan produk dari produsen yang mendukung agresi Israel. Memboikot, mengharamkan produk-produk Israel. Itu yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi hari ini langsung saya buktikan kalau saya memang cinta kepada Allah, saya tidak pernah merasa rugi dan dirugikan. Video tersebut mendapat beragam komentar. Sebagian besar netizen menyebut perilaku tersebut adalah mubazir karena barang-barang tersebut sudah terbeli oleh pemilik toko dan produsen telah menerima keuntungan dari produk tersebut. Dalam fatwanya, MUI memang tak memberikan daftar jelas mengenai produk-produk apa saja yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Namun Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am Soleh menyampaikan, fatwa haram ini berlaku pada tindakan yang mendukung Israel. Dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Ini sebagai bentuk komitmen dukungan kita kepada perjuangan kemerdekaan bangsa dan juga perlawanan terhadap agresi serta upaya pemusnahan kemanusiaan. Tanggapan masyarakat lain pun beragam. Ada yang mendukung pemboikotan, ada yang terpaksa tak ikut memboikot karena alasan pribadi. Kayaknya bakal susah ya untuk kita tidak menggunakan barang-barang yang terafiliasi dengan negara Israel. Karena ya seperti yang kita tahu, justru produk-produk itu tuh dekat sama kita. Kayak misal hal simpelnya adalah air mineral yang biasa kita minum setiap hari. Itu kan juga kalau dikatakan terafiliasi ya terafiliasi gitu kan, meskipun tidak secara langsung dari negara, maksudnya brand itu langsung dimiliki sama Israel gitu kan. Terus kita juga harus memikirkan orang-orang atau karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu gitu loh, karena kan di perusahaan itu juga banyak sekali keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya gitu. Kalau misalnya kita stop ataupun mengurangi penggunaan produk itu, kayaknya kita kan juga nggak tahu dampaknya apa ke keluarga-keluarga yang bekerja di perusahaan itu. Gitu sih menurut. Setuju, cuman kalau sampai harus nggak dimakan sama sekali sih, kayaknya kurang setuju sih ya. Dikarenakan kan di bidang itu kan dia banyak menggunakan karyawan untuk negara kita kan. Jadi kalau sampai benar-benar diboikot dan sampai istilahnya mematikan suatu usaha itu di negara kita terutama, itu kan bakal istilahnya menambah angka PHK di negara kita gitu. Di sisi ekonomi, adanya boikot produk Israel menurut Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia atau AP3MI bisa membuat transaksi di pasar modern anjlok hingga 50%.
Hal tersebut lantaran mayoritas barang yang ada dalam aksi boikot tersebut merupakan produk Pareto atau produk konsumer seperti sampo, susu anak balita, dan minuman ringan. Senada dengan AP3MI, Ketua Umum Asosiasi Paritel Indonesia Roy Mande mengatakan aksi tersebut akan menyulitkan konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan. Nah, ini yang disayangkan. Karena kebutuhan ibunya ini karena bayinya yang membutuhkan, akhirnya harus tergantikan dan bahkan bisa berdampak akan menjadi masalah. Namun di sisi lain, dosen studi hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Syah menyebut, boikot merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini sebagai sikap bangsa Indonesia mendukung Palestina meskipun memiliki tantangan tersendiri. Saya nggak bisa menolak kalau masyarakat dunia mengatakan boikot produk Israel ya. Walaupun ada resiko kan, seringkali di jalur ekonominya itu kan banyak orang-orang kita bekerja di situ kan. Tapi tolong hati-hati sekali lah. Misalnya kalau di Amerika adalah buy American first. Nah, jadi kalau produk itu ada yang punya kita ya kita beli produk kita sendiri. Kalau misalnya nggak ada produk kita, produk negara ASEAN misalnya atau produk negara-negara yang bukan Israel itu salah satunya. Kemudian di negara-negara Eropa mereka mulai berani berpikir Starbucks dipertanyakan, Hollywood dipertanyakan, kemudian lembaga-lembaga pariwisata Israel dipertanyakan. Dan saya nggak yakin masyarakat di Asia Tenggara itu punya giroh sekuat itu begitu, karena perlu pendataan secara sangat sistematis mana yang benar-benar punya Israel. Dan juga kita tidak kita agak ngeri loh kalau dia bisa mengatakan misalnya seluruh produk software harus dilisensi dalam waktu 1 minggu. Itu dampaknya dahsyat di negara-negara sedang berkembang. Saya mengajak Indonesia tegas mengecam agresi Israel ke Palestina. Membantu rakyat Palestina memang dapat dilakukan dengan beragam cara. Boikot terhadap produk yang diduga mendukung Israel mungkin dapat membantu. Namun dalam penerapannya memang harus dilakukan hati-hati. Langkah boikot pun perlu mempertimbangkan tenaga kerja yang beresiko kehilangan pekerjaan.